Happy Sunday, selamat hari Minggu. Sebelum saya memulai apa yang ingin saya bagikan, saya ingin memberikan apresiasi saya, saudara-saudara, kepada seluruh minister, kepada setiap orang yang ada di tempat ini. Man, nggak mudah, jujur, tidak mudah untuk kembali melakukan apa yang kita lakukan setelah kita meninggalkan semua yang biasa kita lakukan selama 2 tahun, saudara-saudara. Ada sebuah new habit, sebuah new lifestyle yang kita adaptasi, kita adopsi selama 2 tahun ini. And I just wanna send my appreciation to all the ministers here dari tim praise and worship. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi sejak kembali offline, setiap minggu saya selalu nangis pas praise and worship. Saya keinget kayak nuansanya kayak di Hillsong Conference, guys. I kid you not. I berasa banget kayak it was really good. Benar-benar tuh you can feel God's presence like that tangible gitu. So well done for praise and worship team. Thank you for bringing us such presence into the house. Untuk tim production yang di meja belakang, baik dari kameramen, baik dari sound, dari LCD, lighting, man. Saya cuma bisa bilang gitu yang kayak di tengah-tengah situasi seperti ini, saya jujur, saya pikir tim kalian yang akan cukup struggling untuk dapat ministers. Karena ada tim-tim maksudnya pelayanan yang lain yang lebih favorit ya, seperti guest service, seharusnya lebih gampang gitu. Tapi oh my goodness, saya malah ngelihat ada pertumbuhan in the production team, and there is favor gitu. The last thing that I would expect, but that is the first thing that got highlight. So thank you so much tim guest service juga, thank you so much. I'm praying now for TC Kids, saudara-saudara. I'm really praying for TC Kids. Anak-anak kita, saya berdoa mereka juga bisa merasakan Tuhan sebagaimana kita merasakan Tuhan. It's coming soon, TC Kids. Sabar. So ya, again, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, saudara-saudara, untuk setiap pelayan di tempat ini. Last but not least, saya juga ingin berterima kasih untuk kesetiaan saudara untuk datang ke gereja. Nothing can change. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketika 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan ada. Kita bisa mengalami Tuhan di rumah, tapi nothing can beat the experience, pengalaman ketika kita berkumpul sebagai satu gereja, mengangkat tangan kita untuk Tuhan. Amen. Amen. Saya udah siapin tisu lagi, saudara-saudara. Hari ini saya udah mulai melok lagi tadi pagi, gawat. Mudah-mudahan saya nggak menangis, tapi kita jaga-jaga saja. Saya nggak tahu, sejak pandemi kayaknya saya melok mulu nih. Hidup kayaknya berat banget kayaknya. Tuhan Yesus. It's good to see you guys. Hari ini saya ingin membawakan sebuah firman yang agak lucu sebenarnya, saudara-saudara. Karena saya rasa firman ini lebih relevan kelihatannya ketika kalau saya bagikan di masa pandemi. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan taruh firman ini di hati saya. And I just walk by faith now. Saya berdoa agar firman ini dapat melayani kehidupan saudara. Saya berdoa agar ini bisa berbicara secara pribadi untuk kehidupan saudara. Saya beri judul firman pada hari ini adalah Jesus Understands Loneliness. Seperti judul ini, saya ingin berbicara tentang loneliness, saudara-saudara. Man, saya akan bicarakan ini from the bottom of my heart. Karena saya sendiri pun tidak luput, saudara-saudara, dari the feeling of loneliness. Firman yang akan saya bagikan di bawah, diambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 35. Dikatakan demikian, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi, atau dalam bahasa Inggrisnya a solitary place, atau di dalam bahasa aslinya eremos, dan berdoa di sana. Saya sebagai orang yang begitu ingin mengikuti Tuhan, saya sering bangun pagi dan keluar, saudara-saudara. Bohong lah ya, saya nggak bangun pagi, saudara-saudara. Paling berat kalau bangun pagi.
Lalu dikatakan di firman berikutnya, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Ketika saya mendengar, ketika saya membaca bahwa Simon berkata, semua orang mencari engkau, lalu saya melihat ayat sebelumnya bahwa Yesus sedang pergi ke tempat sendirian, sunyi, saudara-saudara. Then I start to understand something. Pernahkah saudara-saudara di tengah kesibukan saudara, di tengah segala macam ekspektasi saudara-saudara, saudara pengen hanya sendiri. Bahasa gaulnya adalah me time. Kalau bahasa gaul sekarang adalah gue perlu healing, iya kan? Perlu healing. I'm not saying that Jesus needs healing, I'm not saying that. Tapi ketika dua ayat ini berlanjutan, saya mulai mengerti bahwa Yesus di dalam tubuhnya yang manusia, saudara-saudara, ada sebuah kelelahan, ada sebuah momen dia cuma pingin kayak perlu sendiri. Untuk orang tua yang punya anak-anak di usia 2 tahun sampai 6 tahun, saya yakin tempat terbaik di dalam kehidupan saudara adalah ketika saudara berada di kamar mandi. Karena anak saudara tidak bisa masuk dan mengganggu kehidupan saudara. Saudara berasa kayak, man, kalau saya bisa di kamar mandi 2 jam aja, just free from my child, I need that. Maka itu kenapa para suami kita ketika anak kita masih kecil, salah satu tempat nyaman kita adalah tempat bekerja, saudara-saudara. Is our hiding place. Istri kita yang bersembunyi di kamar mandi biasanya di rumah. Tapi beda kalau misalnya saudara-saudara punya ada orang yang bantu, is different. But I understand ketika dikatakan bahwa Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Dikatakan semua orang mencari engkau. Lalu jawab Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. In my mind, ketika Simon berkata bahwa semua orang mencari engkau, in my mind, saya berpikir bahwa Yesus akan langsung ke tempat keramaian tersebut, saudara-saudara. That's what I had in mind. Karena saya berpikir kalau misalnya Yesus ingin menjadi seorang yang terkenal, maka itu adalah tempat yang wajar, keputusan yang wajar untuk dia ambil, saudara-saudara. Tapi ketika dia berkata, ayo kita pergi ke tempat yang lain, it just shows bahwa Yesus benar-benar tahu tujuan mengapa dia datang, saudara-saudara. Dan hari ini izinkan saya berbicara sedikit tentang gereja. Terkadang kita mempunyai sebuah ekspektasi akan gereja, saudara-saudara. Bahwa gereja harus berbentuk seperti ini, gereja harus mempunyai pelayanan ini, gereja harus seperti begini dan seperti itu, saudara-saudara. It makes sense. Orang-orang akan berkata bahwa inilah the demand, inilah kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang. Bahwa semua orang sedang mencari engkau, Yesus. Tapi seberapa banyak dari kita yang bisa berani mengambil jawaban, respons seperti kata Yesus, dia bilang mari kita pergi ke tempat lain. Karena I come not to entertain the demand, tapi saya datang to preach the gospel. Gereja ini, saudara-saudara, the cause, seingin-inginnya kami untuk memenuhi setiap kebutuhan yang saudara inginkan. Tapi panggilan gereja ini, saudara-saudara, first and foremost is to preach the gospel. Hanya satu, saudara-saudara. Kita mungkin kalau saudara lihat kok pelayanan kita atau kegiatan kita itu sangat minim ya. Very slim. Tidak ada pelayanan wanita walaupun kita pingin. Tidak ada pelayanan untuk remaja walaupun kita ingin. Tidak ada pelayanan misalnya untuk marketplace walaupun kita ingin. Karena the heart that God placed in this church is only one thing, is to preach the gospel, saudara-saudara. Saudara bisa harapkan satu hal dari gereja ini, bahwa kita tidak akan berhenti menceritakan tentang kebaikan Yesus.
Cukup iklannya, saudara-saudara, intermezzo. But that is not the point of my preaching. Setelah dia katakan bahwa untuk itu aku telah datang, lalu dia pergi ke seluruh Galilea. Dan dia mulai memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Lalu dikatakan bahwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus di firman Tuhan oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ini bukanlah pertemuan pertama Yesus dengan orang kusta, saudara-saudara. Saudara pasti jika saudara pernah baca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan temukan bahwa Yesus seringkali berjumpa dengan orang kusta. Ada sebuah cerita lagi ketika Yesus sedang mengajar, lihatlah burung pipit di padang, lihatlah bunga bakung di taman. Semuanya itu dipelihara oleh Tuhan. Saudara akan temukan kejadian berikutnya, ada seorang kusta yang bersembunyi di balik batu, lalu muncul di hadapan Yesus dan berkata, Rabbi, help me. Yesus juga pernah berhadapan dengan ketika di dalam perjalanan ada 10 orang kusta yang datang kepada dia dan meminta kesembuhan. Lalu Yesus sembuhkan dan katakan pergilah. Tapi ada 1 orang saja yang kembali dari 10 orang. Saudara pasti pernah dengar bahwa sakit kusta, saudara-saudara. Buat kita yang zaman modern ini, we might not be familiar. Tapi di zaman perjanjian lama, ada sebuah aturan saudara-saudara mengenai penyakit kusta. Di kitab Imamat, dikatakan demikian di Imamat pasal 13. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai. Jadi dia harus membedakan dirinya, dia harus terlihat saudara-saudara bahwa dia seperti tidak terurus. Dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis. Izinkan saya tunjukkan saudara-saudara keadaan orang kusta pada zaman tersebut. Kusta atau lepra itu adalah penyakit kulit yang mereka mulai dari sebuah titik saudara-saudara, lalu mulai mati kulit itu, kemudian bisa menyebar terkadang sampai ke anggota tubuh mereka. Jadi ada orang kusta saudara-saudara yang kehilangan jari mereka, yang kehilangan anggota tubuh mereka karena penyakit itu menggerogoti saraf dari bagian tersebut dan mematikan saudara-saudara. Ada kusta yang terlihat jelas masih basah, dan inilah yang seringkali ditakutkan akan menular saudara-saudara. Pada zaman tersebut mereka tidak tahu penyebab sakit kusta, tapi mereka tahu satu hal, jika mereka mengidap penyakit kusta, itu mereka sama saja seperti kutukan dari Tuhan, saudara-saudara. Karena mereka tidak dapat memilih apakah mereka bisa menghindar atau tidak. Mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa terkena. Tapi mereka tahu bahwa mereka terkutuk dan akibatnya, saudara-saudara, setiap orang yang terkena sakit kusta harus menunjukkan dirinya bahwa baju mereka tercabik-cabik. Sekarang kita celana bolong-bolong by choice. Dulu mereka baju bolong-bolong, saudara-saudara. Karena mereka harus menunjukkan bahwa mereka sedang mengidap sebuah penyakit. Dan yang paling saya nggak bisa bayangkan, ada sebuah peraturan di perjanjian lama di dalam kitab Yahudi. Jadi setiap orang kusta itu mereka tidak boleh berada di tengah kerumunan. Mereka harus memisahkan diri mereka. Bahkan kalau mereka ingin berjalan dan tiba-tiba ada kerumunan, saudara-saudara, pilihannya hanya 2. Mereka bersembunyi dan menunggu sampai kerumunan itu selesai. Atau yang kedua, mereka berjalan sambil berkata, najis, najis. Mereka harus katakan minimal 2 kali dan jarak dari orang kusta ini kepada orang berikutnya minimal 150 kaki, saudara-saudara. Itu hitungan meter, minimal 4,5 meter, saudara-saudara. Kita nyetir aja nggak sejauh itu dengan mobil depan. Jadi saudara bisa bayangkan, ketika orang berkata najis, najis, bukan dia berkata dengan bangga, najis, najis. Bukan gitu, saudara-saudara. Saya bisa bayangkan,
Mereka mungkin berkata yang kayak, najis. Karena malu saudara-saudara. Najis. Tapi kalau orang tersebut tidak mendengar bahwa ada orang kusta yang berjalan, tahukah hak yang boleh dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka? Mereka berhak mengambil batu dan menimpuk saudara-saudara orang kusta tersebut sampai mati. Karena mereka tidak tahu. Karena mereka menganggap bahwa orang kusta adalah penyakit kutukan dari Tuhan dan mereka unclean, saudara-saudara, tidak bersih, tidak tahir. Dan hukum Taurat menggambarkan dengan jelas bahwa seseorang yang tidak bersih, bukan kamu ya kan ya. Seseorang yang tidak bersih ketika bersentuhan dengan seseorang yang clean. Orang yang kudus, yang bersih ini menjadi tidak bersih, saudara-saudara. Kita mungkin tidak bisa membayangkan dalam aplikasinya karena kita begitu jauh dari hukum Taurat. Tapi kalau saudara pelajari hukum Taurat, itu adalah sebuah kerepotan yang benar-benar luar biasa. Saudara bisa menghindari semua situasi ini, tapi ketika saudara bersentuhan saudara-saudara dengan the unclean, maka saudara harus mulai melakukan sebuah prosesi ibadah, saudara-saudara. Saudara harus mengucilkan diri saudara. Dari keluarga saudara-saudara tidak bisa tinggal serumah, saudara harus keluar saudara-saudara selama 7 hari. Hanya untuk melakukan sebuah seremonial untuk saudara kembali tahir atau kudus saudara-saudara. Saudara harus pisah dari anak saudara harus pisah dari keluarga saudara. Hanya karena ada seseorang yang unclean, yang suaranya gak kedengeran dan berpapasan dengan saudara-saudara pun menjadi tertular saudara-saudara. Sekarang saya mulai ngerti relevansinya. 2 tahun ini kita mulai merasakan hal seperti itu. Benar gak sih? Ketika saudara mengidap sebuah penyakit COVID, saudara-saudara. Saudara harus memisahkan diri. The problem with this situation adalah saudara tidak memilih untuk mengalami situasi ini. Tidak ada yang mau. Dan the problem saudara-saudara yang ditimbulkan dari keadaan ini adalah sekarang saudara merasa you have to face all these things by yourself, saudara-saudara. Saya ingat waktu saya di rumah sakit ketika saya menderita COVID selama 1 minggu di rumah sakit dan 1 minggu waktu di rumah, isoman 2 minggu. Lalu di hotel kurang lebih hampir seminggu lagi. My main struggle adalah saya tidak bisa ada di samping istri saya dan anak saya, saudara-saudara. I felt so lonely, begitu sepi, saudara-saudara. Betul banyak orang yang telepon, banyak orang yang WhatsApp, banyak orang yang menanyakan, tapi the important people that you wish ada di sekeliling saudara was not there, saudara-saudara. And it hit me the hardest. Waktu ketika ayah saya meninggal, and I have no wife di sekeliling saya, I have no child di sekeliling saya. Mau nangis, saudara-saudara, butuh dipeluk, saudara-saudara cuma bisa peluk bantal. Kasian banget gak gue? Peluk bantal ya kan, sabar ya sabar, kamu kuat. Can you imagine orang kusta, saudara-saudara? Mereka tidak meminta penyakit kusta. Tapi sekarang mereka harus memisahkan diri mereka. Mereka harus menjauhi keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi. Bukan hanya itu peraturannya, tapi juga karena dia tidak mau ini menulari mereka, saudara-saudara. Ada cerita-cerita selama masa COVID, orang-orang yang sengaja menularkan dirinya kalau bisa hanya agar bisa tetap berada di orang yang dekat orang yang dikasihinya. Betul kan ya? Yang kita bilang kalian just crazy. But I do understand that feeling of loneliness, of helplessness, saudara-saudara. Dan ini semua, saudara-saudara, ada satu akar yang paling sulit dicerna. Keadaan loneliness bagi orang kusta itu dirasakan karena mereka are rejected, saudara-saudara. Mereka tidak diinginkan.
Jadi ketika seorang kusta ini, lalu dia datang menghampiri Yesus, dia sedang mempertaruhkan nyawanya, saudara-saudara. Karena Yesus sangat berhak loh untuk ambil batu, untuk timpuk dia. Ngapain kamu dekat-dekat? You are unclean. Yesus adalah orang yang paling berhak untuk menghabisi nyawa orang kusta tersebut, saudara-saudara. Maka itu tidak heran ketika orang kusta itu berkata, jika engkau mau, jadikan aku tahir. Jika engkau mau. Let me give you a reflection out of this, saudara-saudara. Sin atau dosa itu grows best, bertumbuh sangat baik di dalam kegelapan, saudara-saudara. Sin grows best in the darkness. You need to understand that. Maka itu the only way for the sin stop growing is to expose it to the light, saudara-saudara. Nangkap ya? Dosa itu bertumbuh dengan sangat baik di dalam kegelapan. Maka itu ketika orang melakukan dosa atau berbuat dosa, seringkali hal yang mereka lakukan adalah menutup diri dan menyembunyikan, saudara-saudara. Kita pikir bahwa kita dapat melawan dosa tersebut, tapi tahukah keputusan ketika kita melakukan tersebut, menutup diri and put ourselves in the darkness, we actually give the chance for the sin to grow even better, saudara-saudara. The only way, satu-satunya cara untuk kita mengakhiri pertumbuhan dosa itu adalah to expose it to the light. Maka itu kita datang kepada Tuhan. Maka itu kita terkadang kita cerita kepada orang-orang yang bisa kita percaya untuk meminta dukungan doa, untuk menjaga kita. We need to expose it to the light, saudara-saudara. Dan inilah yang dilakukan oleh orang kusta tersebut. Dia tahu. Walaupun dia dikelilingi oleh orang-orang kusta lain, saudara-saudara, tahukah saudara orang-orang kusta itu mereka tinggal bersama, karena semuanya sakit penyakit, ya kan, seperti di Wisma Atlet. Semua orang COVID dikumpulkan bersama karena dianggap sudah tidak akan menular, ya emang udah sakit gitu kan, jadi dikumpulkan bersama. But the feeling is just different. I need my wife, saya butuh ayah saya butuh anak saya butuh adik saya butuh orang yang saya kasihi. Dan orang kusta ini merasakan loneliness, saudara. Di Imamat dikatakan begini, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Wih, coba kalau saya ngomong ini ke Zack gitu ya, Zack, kamu memang najis dan tetap najis. Jijai bajai gitu kan ya. There is a label yang saudara tidak inginkan, tapi saudara harus tanggung. Saudara dikatakan ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Ada sebuah label yang saudara tidak inginkan, tapi sekarang itu mendeskripsikan kehidupan saudara karena situasi yang tidak saudara minta. Beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, di tengah pelayanan saya sering bertemu dengan orang-orang, you know how I love to spend time with people. Waktu saya belum sesibuk sekarang, saya kalau jadwal ketemuan itu udah kayak kita jadwal konsultasi dokter ya. Jam 10 pagi sampai jam 12, lalu jam 12 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 4, 4 sampai 6. Saudara pasti pernah mengalami dengan saya gitu, yang kayak di food court mungkin gitu ya. Di food court karena waktu itu saya lagi masa dompet kering ya kan ya, tipis, jadi di food court aja nggak usah bayar, duduk, AC dapat, minuman suka-suka gitu kan ya. I just love meeting people, saudara-saudara. Banyak, setiap hari, habis minggu, segala, I just love meeting people. But you know what, I don't tell this to anyone. Saya cuma cerita ke istri saya. Malam-malam, saudara-saudara, saya bisa nggak tidur. Jam 1, jam 2, jam 3, buka WhatsApp, scrolling Instagram. Tahu kenapa, saudara-saudara? I felt so lonely. My goodness.
Buat saudara yang pernah merasakan ini, you know what I mean. Buka WhatsApp cuma berharap siapa yang ajak ngobrol ya. Mulai mengasihani diri saudara-saudara. Gila, dari semua conversation, saya lo yang mulai, hi, how are you? Hai, apa kabarnya? Hai, sehat gak? Hai, ketemuan yuk. Malamnya, I just felt so lonely. Maka itu saya bisa merasakan apa yang dirasakan orang kusta ini, saudara-saudara. Dikelilingi begitu banyak orang. Tapi berada di dalam sebuah situasi yang tidak diinginkan. Malam-malam scroll Instagram, cuma ngelihat gitu kan, ini udah melo dan galau banget ya kan, lebay abis. Tapi it happen gitu. Dan jika ada saudara yang mengalaminya, I pray for you in Jesus' name. I pray for you. Ngelihat gitu kan, ada yang tag foto gitu. Lucu loh, Ai sampai nanya Rizka. Dia bener gak sih teman Ai? Bener gak sih? That he really cared for me? Karena setiap kali Ai nyari loh, bukan dia nyari. Ini dulu ya guys ya, jangan mulai matanya kayak kasihan banget ngelihatnya gitu ya, Fer lu, gue ampunin dosa lu. Ini dulu ya, ini dulu. Tapi the pain was so real. Dan ketika saya membaca tentang firman ini bahwa mereka tinggal di tempat terasing, saudara. Dan ketika orang kusta, dia sampai desperate, begitu desperate-nya. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk bertemu dengan Yesus dan berkata, Tuhan, help me. During those moments, saya cuma bisa berkata, God help me Lord. And I'm just so blessed bagaimana respons Tuhan adalah, aku mau. Dia berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia mengulurkan tangannya, dia menjamah orang itu. Tadi saya katakan, ketika ada seseorang yang unclean, bersentuhan dengan the clean, saudara-saudara, orang yang clean akan menjadi unclean. Maka itu the last thing, orang yang sudah menjaga kekudusan dan bersih ini, itu bersentuhan dengan unclean. And let me tell you how bad the rule is, saudara-saudara. Tahukah saudara-saudara, the unclean di dalam Alkitab hukum Taurat, saudara-saudara, itu seringkali diidentifikasikan dengan bangkai, saudara-saudara. Hanya bangkai hewan yang disebut sebagai unclean. Jadi ketika orang ini, orang kusta yang hidup, saudara-saudara, diidentifikasikan sebagai unclean, man, orang hidup tapi dianggap mati, saudara-saudara. Disitulah makanya ketika Yesus berkata, aku mau, the first thing that he did adalah dia sentuh orang tersebut, saudara-saudara. Aku mau, jadilah engkau tahir. Dia sedang menempatkan dirinya sebuah resiko untuk menjadi tidak bersih, saudara-saudara, dan dikutuk oleh Tuhan. But yet, he's doing it anyway. Setelah itu firman Tuhan berkata, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Saya nggak tahu kenapa Yesus berkata jangan kasih tahu siapa-siapa. Oh kalau saya ada orang sembuh penyakitnya karena saya doakan, saya berharap dalam hati kecil saya, coba kamu viralkan ya. Iya kan ya? Biar makin banyak orang yang dapat saya layani dalam kata bagusnya gitu kan ya. Saya nggak tahu kenapa Yesus berkata jangan kasih tahu siapa-siapa. Tapi kalau berdasarkan kita konsisten dengan pengertian Alkitab, saudara-saudara, ada kemungkinan, saudara-saudara, dia tidak ingin agar orang-orang menganggap dia bahwa
You touch the unclean. How can we see you as clean now gitu? Karena orang akan meragukan. Pelayanan dia apakah benar gitu masih. Pernah gak sih, let me make it relevant. Waduh, ini hari ini berat banget, sorry guys. Kepala I berantakan banget, tapi I hope you get this. Pernah gak sih saudara-saudara? Saudara mempunyai sebuah bayangan akan seorang pendeta. Seorang pendeta harusnya hidupnya kudus, jauh dari perbuatan dosa, jauh dari yang namanya rokok, dari alkohol, dari seks bebas, ya kan? Dari perselingkuhan, perzinahan, jauh saudara-saudara. But once the pastor fell, kita bisa bayangkan, sepertiga dari gereja, setengah dari gereja akan pergi. Kita bisa bayangkan, saudara-saudara. Now put this in the position of Jesus. Dia melakukan sesuatu yang baik. Tapi karena persepsi orang-orang akan yang namanya kekudusan, saudara-saudara, itu bisa menjadi sebuah batu sandungan untuk pelayanannya. Let me tell you this, apa yang terjadi kepada Carl Lentz 2 tahun lalu, apa yang terjadi kepada Pastor Brian Houston, jika saudara yang mengikuti beritanya di awal tahun ini, apa yang terjadi kepada Benny Hinn beberapa tahun lalu, apa yang terjadi kepada Raffi Zacharias, berita yang heboh 2 tahun lalu, apa yang terjadi kepada pendeta-pendeta di Indonesia, saudara-saudara. It made my heart cry. Nangisnya bukan karena kok bisa ya jatuh, bukan saudara-saudara. Nangisnya adalah kenapa orang-orang tidak bisa mengerti that they are also still human, saudara-saudara. It made me cry. Saya bilang sampai Rizka gitu, saya bilang sama Rizka, kalau pelayanan menjadi seorang hamba Tuhan segini beratnya, kayaknya saya nggak sanggup gitu. Soalnya orang-orang yang dekat saya tahu, saya ini bobrok banget ya kan ya. Josh Jovianus tahu. I'm just a messed up man. But I know that this messed up man is loved by Jesus. Jika saudara datang ke The Cause untuk mempunyai sebuah harapan, ada sebuah gereja yang sempurna, pastor yang akan selalu on fire, tidak pernah mengalami down di dalam season kehidupan mereka, tidak pernah mengalami kesepian, oh my goodness, di dalam kehidupan mereka. Then this might not be the right church for you gitu. Karena your struggle is our struggle. Kesulitan kalian di dalam menghadapi masalah keuangan is our struggle. Kita pun pingin loh, saya pingin loh, anak saya sekolah di luar negeri dengan biaya saya. Saya pingin loh, pingin saudara-saudara. Tapi kalau setiap usaha kita untuk memberikan yang terbaik dan berhubungan erat dengan keuangan lalu dikatakan, wah pendeta kok begini kehidupannya, pingsan loh kita. Pingsan saudara-saudara. Salah satu pertanyaan yang paling berat di dalam ketika saya mau melayani, dari orang terdekat saya adalah, keuangan kamu bakal gimana? Pendeta itu selalu identik hidupnya susah gitu. Kalau bercandaan sekarang gitu, ya mobil udah paling wajib lah, beli mobil bekas gitu. Jangan beli mobil baru. Mateng loh kita. Dan I do not know about you, but I don't think I'm the right fit. So I understand ketika Yesus berkata, jangan kau memberitakan apapun tentang hal ini kepada siapapun gitu ya. Saya rasa dia lebih memikirkan gitu, can people still be ministered? Bukannya akan menjadi wow dan semua orang terkenal, but can people still be ministered? Tapi firman Tuhan berkata, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Saya nggak tahu dia tidak bisa masuk lagi terang-terangan ke dalam kota karena orang berbondong-bondong ingin disembuhkan, atau karena orang berbondong-bondong ingin timpuk batu buat dia, saudara-saudara. Saya lebih merasa the second one lebih nyata. Karena sejak kejadian ini, saudara-saudara, sejak mujizat-mujizat yang dilakukan yang kontroversi, saudara-saudara, banyak orang mengikuti dia hanya untuk mencari kesalahan Yesus. Banyak orang mengikuti dia hanya untuk membunuh Yesus, saudara-saudara. It give me a different perspective.
Maka itu ketika dia katakan ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Dalam bahasa Inggrisnya lonely places. Tapi bahasa aslinya eremos, saudara-saudara. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Disinilah saudara-saudara, saya mulai mendapat pengertian yang berbeda tentang apa yang Yesus lakukan. Ketika Yesus pertama kali yang tadi kita baca ayatnya, di pagi-pagi buta, ia keluar dan pergi ke tempat yang sunyi, solitary place, tempat yang seakan tidak ada permasalahan, itu namanya eremos, saudara-saudara. Sekarang Yesus ketika dia tidak bisa lagi di tengah keramaian, padahal kita tahu Yesus senang di tengah keramaian, dia tidak ada masalah dengan keramaian. Dia memberi makan 5.000 orang saudara-saudara dalam satu kejadian, dia memberi makan 4.000 orang dalam kejadian yang kedua. Dia tidak pernah ada masalah dengan keramaian. Tapi sekarang dia harus ke tempat yang sepi atau lonely places. Bahasa aslinya masih sama, eremos saudara-saudara. Dan ketika kita baca orang kusta tadi bahwa dia harus mengasingkan dirinya, dia harus berada di tempat yang terasing. Tahukah saudara bahasa aslinya? Itu masih sama, eremos, saudara-saudara. Sekarang saya mulai mengerti bahwa setiap kali dia pergi ke tempat yang sunyi, saudara-saudara, it was not because he was rejected, tapi it was because of his choice. Bahwa dia tahu ada orang-orang di tempat sepi sendirian, saudara-saudara, that needs to listen to the goodness of God. Yesus sangat mengerti yang namanya kesepian. Pelayanan Yesus bukanlah untuk glamour, pelayanan Yesus bukanlah untuk hype, tapi pelayanan Yesus adalah untuk jiwa, saudara-saudara. Semakin saya berjalan bersama Pastor Indra dan Pastor Yohanes, I'm just so blessed. Ini mungkin agak lucu gitu ya. Pastor Indra beberapa tahun lalu itu tuh sempat menerima undangan dari beberapa konferensi, saudara-saudara, di luar negeri. Tapi tahu apa yang dia katakan? I don't think I am doing my ministry for that. I think I'm doing my ministry for this, dia bilang. Waktu itu saya kan masih berargumennya, loh, tapi dengan kamu melakukan pelayanan itu, di sini juga pada bangga loh, pada happy loh, pada terdampak juga dengan yang kamu lakukan di luar. Tapi dia bilang, no, I think I'm doing it here. Kalau mereka happy, then I praise God for that, karena that means this is my family. But if they are not happy, I'm still here to serve these people. I'm just blessed to be under such leadership, saudara. Bahwa humility is not something yang diboast, but humility comes from their decision of life, saudara. Saya cuma berharap saudara mendapat sesuatu ya hari ini ya. I'm just wah, sayanya kemana-mana. Biasanya saya nggak begini gitu. Tapi let me bring you back to the feeling of that loneliness. Ketika malam-malam itu saya bukan hanya satu malam. Rizka tahu, saya bisa tidur jam 4 pagi, insomnia, saudara-saudara. Karena saya merasa kesepian aja, I just felt lonely. I felt that I'm doing everything alone. Ada satu momen bahkan saya bertanya, is Pastor Indra even my friend? Is Pastor Yohanes even my friend? Do they even care for me? Karena there are struggles. There are struggles, ada doa-doa yang belum terjawab, saudara-saudara. Berasa rejected, berasa tidak diinginkan, berasa tidak dikasihi. Sorry ya kalau pastornya begini banget ya, makanya saya cerita sekarang, kan udah lewat. Tapi that was real. Insom baru tidur jam 4 pagi, bangun jam 6. Insom bisa gak tidur seharian, cuma berasa sepi. Kalau ada Josh Dave, dia akan tahu. Karena kita malam-malam sama-sama menyanyikan lagu galau, saudara-saudara. Kita setel Spotify, kita cari lagu Indo yang galau-galau gitu kan, yang orang bilang alay, kita nyanyiin bareng-bareng gitu. Yang kayak just felt lonely gitu.
Malam-malam kadang suka saya WhatsApp beberapa orang yang saya tahu suka tidurnya berantakan kayak saya, Ivan Rudi Wahono salah satunya. Jam 1 pagi saya tahu dia masih bangun kalau Ivan Rudi Wahono. Joshua Dave untung-untungan, kalau dia lagi stres pasti masih bangun saudara-saudara. Jadi saya berdoa agar dia selalu stres, biar saya bisa mendapatkan teman malam-malam. Tapi orang-orang kalau yang hidupnya teratur gitu ya, kayak Enyin gitu, agak susah kalau malam-malam saya WhatsApp. Di malam itu kayak berapa malam I just felt so lonely. Sampai ada satu malam, I told God, help me. Saya mesti ngapain lagi, malam-malam udah nonton film, Netflix, YouTube, udah sampai looping berkali-kali. Pas saat-saat itu YouTube, salah satu acara yang paling saya suka nonton adalah 1, 2, 3, close the door. Ya kan? Wah, kita nonton semuanya gitu. Cuma buat nemenin. Tapi akhirnya satu malam Tuhan, He came. Dan dia ingatkan saya akan ayat ini, saudara-saudara. Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sebelum saya jelaskan tentang ayat ini, I just wanna give a remark. Saudara mungkin pernah dengar tentang ayat cerita di Yohanes 21 ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Do you love me? Do you agape me?" Ya kan, agape mungkin saudara pernah dengar. Saya akan singkat saja. Yang saudara mengerti, terimalah, tapi tidak mengerti nggak apa-apa, because this is not important, saudara. Yesus bertanya, "Do you agape me?" Petrus berkata, "I phileo you, Tuhan. Aku mengasihi engkau tapi sebagai sahabat." Lalu Yesus bertanya lagi, "Do you agape me?" gitu. Petrus berjawab lagi, "I phileo you, Yesus." Sampai yang ketiga kali akhirnya Yesus bertanya, "Do you phileo me?" Kasihnya mulai menurun dari agape menjadi phileo, hanya sebagai sahabat. Lalu Petrus menjawab sambil menangis, "Aku mengasihimu phileo sebagai sahabat." Tapi Tuhan berkata, walaupun hanya sebatas sahabat, saudara-saudara, Petrus itu memberikan nyawanya bagi Yesus, saudara-saudara. Dan Yesus seakan-akan mengingatkan saya bahwa kasih Petrus itu pun besar loh. Karena walaupun dia hanya menjawab I phileo you dengan keterbatasan dia, tapi sebenarnya deep down in his heart, he agape God so much gitu. Yesus berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. And I love this. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. In my darkest moment, ketika Tuhan mengingatkan gitu, there is no greater love than a person who gave his life to his friends. Tuhan cuma berkata kepada saya, "Chong, I want to be your friend." Pas dia cuma ngomong itu doang ya, I want to be your friend. Saya nangis, saudara, gak bisa berhenti. Karena seringkali sebagai manusia, I'm looking all over around me. Mengharapkan dari orang-orang, saudara-saudara. Tapi ada sebuah pribadi yang bahkan dia rela memberikan nyawanya for me. It's funny, lucu loh. The way God heals and the way God answers our situation seringkali gak straightforward, saudara-saudara. Dan itu yang saya harapkan dari firman ini. Saya berdoa, kalau saudara bingung, tapi saya berdoa Tuhan tetap memberikan sebuah jawaban dalam kehidupanmu. Karena cara Tuhan bekerja itu kadang gak se-straightforward itu gitu.
Mungkin saya berbicara tentang loneliness, tapi who knows, dari firman yang saya bagikan ini ada masalah keuangan yang saudara terpecahkan, atau bahkan ada masalah tentang mencari gereja, tempat saudara ingin tertanam yang terjawab saudara-saudara. Because that's the way God works. But when God says, I am your friend, I nangis. Just crying and crying and crying gitu yang kayak. Dan kata-kata yang tadi yang saya baca ayatnya, dia bilang, bukan karena kamu memilih aku, tetapi aku memilih kamu. The problem with loneliness, saudara-saudara, itu adalah the feeling of rejected, saudara-saudara. That is the main problem of loneliness. Perasaan bahwa kita tidak diinginkan, bahwa kita tidak dikasihi, saudara-saudara. Bahwa kita harus berjuang agar orang bisa mengasihi kita. Bahwa saya yang harus mencari duluan agar kita bisa dikasihi. Bahwa saya harus WhatsApp duluan, bahwa saya yang harus happy duluan agar kita bisa diterima. The problem with loneliness, saudara-saudara, is the feeling of rejected. So when God says, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Man, nothing can top that. Benar. Saya mau undang tim worship untuk naik. Lalu Tuhan lanjutkan, saudara-saudara. Kenapa saya kasih judul Jesus Understands Loneliness? Karena ada sebuah momen di dalam kehidupannya, saudara-saudara, yang saya yakin there was the most loneliness moment in his life. Yaitu adalah perjalanan dia ke atas kayu salib, saudara-saudara. Ketika mulai di Getsemani, ketika dia berdoa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. I understand the prayer. Ketika dia harus berjalan sendiri memikul kayu salib, saudara-saudara. Dia diludahi, dia dicambuk, saudara-saudara. I understand, saudara-saudara. Even to the moment ketika dia di atas kayu salib dan dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? I understand, saudara-saudara. The feeling that even God abandoned me. I'm doing His ministry, tapi I see nothing. Cuma ketika Yesus berkata, ketika God spoke to me that I am your friend. Bahkan saya memberikan nyawaku bagi engkau, sahabatku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Hamba tidak tahu apa yang dipikirkan oleh tuannya, tapi sahabat tahu apa yang dipikirkan. Bagi saudara-saudara yang very close to me, saudara mungkin mengerti ya apa arti sahabat bagi saya. Saya tidak menyembunyikan apapun cerita kehidupan saya ke dalam kehidupan saudara. Saya tahu Ray Julio pernah mendengar cerita saya tahu Grace Patilui pernah mendengar cerita saya yang kayak I'm just struggling. Karena saya mengerti yang ketika Tuhan berkata sahabat tidak pernah menyembunyikan, tidak pernah membawa rahasia. Tuhan tidak menyembunyikan niatnya mengenai Sodom dan Gomora dari Abraham yang dia pandang sebagai sahabat, saudara-saudara. And today, I want to speak to you. Ketika saudara berasa bahwa saudara ada sangat lonely, sangat sendiri, sangat kesepian, saudara-saudara, I want to tell you this. No, you have a friend. His name is Jesus. Mungkin saudara tidak bisa lihat, mungkin saudara tidak bisa pegang, saudara tidak bisa rasakan secara langsung, saudara-saudara. But I want to tell you this. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupanmu. Dia selalu ada, dia selalu ingin mengatakan hal-hal baik. He want to speak life into you. He want to strengthen you. He want to encourage you. Dan semakin saya mengerti ini, saudara-saudara,
lucunya di dalam pelayanan saya nggak semakin kepo ketika ada yang menghadapi masalah. Ada orang yang saya kasihi saat ini, saudara mungkin yang kalau ngelihat Instastory mungkin tahu, Stephen and Eugene di Sydney, yang terkena COVID baru-baru ini. Man, I bilang Rizka, I wish I can just fly to Sydney now. Karena saya tahu rasanya just to be physically present, saudara-saudara. Cuma hadir. I wish, dia bilang. Tapi nggak bisa, helpless, saudara-saudara. Cuma bisa WhatsApp ya kan ya, give prayer gitu. Tapi rasa ini terobati karena I tahu I can count on Jesus yang tidak akan meninggalkan mereka, who will always watch their every step, who will always be at their side. And this feeling goes to you. Ada orang-orang di sini yang I wish, saudara-saudara, that I can just spend more time with you. I wish I can just spend the whole night gitu, yang kayak maksudnya cuma bersama saudara gitu. Karena I know gitu, in those troubled moments, that physical present, walaupun saudara nggak ngomong banyak, nggak cerita banyak, tapi cuma ada temen gitu yang kayak, cuma ada orang gitu yang by your side. I know the feeling, saudara. But today I want to tell you this. Jesus want to be your friend. Jesus want to be that person. And you can count on Him. Dia bisa diandalkan, saudara. I hope you are getting something. I really pray that you are getting something. God love you so much. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dia berkata, the Lord bless you. The Lord keep you. Wajahnya menyinari kehidupanmu. Bahwa dia sedang tersenyum, saudara-saudara. Dia sedang memandang kehidupanmu dengan senang, dengan bangga. Saudara berpikir that you are not good enough, but he thinks otherwise. Dia berpikir lain, saudara-saudara. Dia tidak pernah ada kata cukup atau berhenti di dalam membawakan pujian kepada engkau. Engkau dikatakan paling putih dari segalanya. Engkau paling indah dari seluruhnya. Engkau paling mulia dari segala ciptaannya. Maka itu ketahuilah bahwa dirimu diberkati, kehidupanmu dijaga dan dipelihara, apapun yang kau kerjakan akan dijadikan berhasil. Karena there is the love of a father to a son and to a daughter. Maka itu pulanglah jemaat dengan damai sejahtera, dengan sukacita, mengetahui bahwa you are a beloved. Di dalam nama Yesus, tiap yang percaya boleh katakan, Amen, Amen, and Amen.